punya kepercayaan tadi itu. Wakil Ketua Tim Hukum dari Tim Nasional atau Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, yakni Dr. Herman Kadir, menengarai bahwa ada sederet kasus yang jauh lebih besar dari sekadar dana senilai lebih dari 500 miliar rupiah yang dihebohkan mengalir kepada pasangan capres dan cawapres tertentu. Kasus tersebut merupakan temuan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait adanya dana kampanye ilegal, walaupun kasus semacam itu sebenarnya juga terjadi dalam 2 kali pemilihan presiden atau pilpres sebelumnya, yakni pada pilpres 2014 dan 2019. Senada itu, praktisi hukum Dr. Ahmad Yani yang juga Ketua Umum Partai Masyumi menilai bahwa jika Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pengusutan kasus itu, maka benar-benar harus dilakukan, tetapi harus langsung menangkap para pelakunya. Artinya, jangan sampai kasus tersebut ditiupkan hanya untuk pengalihan perhatian rakyat Indonesia terhadap kasus-kasus yang jauh lebih besar. Demikian ditegaskan oleh keduanya secara terpisah kepada KBA News TV usai diskusi bertajuk Tindak Lanjut KPU dan Bawaslu terhadap temuan PPATK atas transaksi janggal dana kampanye bertempat di Kafe Konstitusi, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember 2023. Lembaga penegakan hukumnya itu selalu di bawah presiden. Jadi lah membuat kelemahan. Kalau penegakan hukum itu ya, artinya kalau kepolisian itu tidak di bawah presiden, kejaksaan tidak di bawah presiden. Ya. Jadi sekarang KPK udah di bawah presiden. KPK tidak di bawah presiden. Artinya, aku yakin itu penegakan hukum akan jalan. Kalau sepanjang undang-undang kita masih mengatur tentang itu, ya, itu aku yakin saya tidak akan jalan. Mungkin ya kekuatan masyarakat yang bisa bermain. Kenapa? Sudah sangat jelas dari 2009, 2014, ini kan udah permainan lama ini sebenarnya. PPATK ini ada permainan lama. Jangan-jangan berita ini sengaja dihembuskan supaya ada yang mau bicara, ada komentar tidak rame. Padahal ada peristiwa penting lagi yang korupsinya triliunnya didiam-diamin gitu loh. Saya dengar tuh masalah Freeport sekarang udah terjadi transaksi, udah perpanjangan sampai 2060. 2064 itu. Memang itu gratisan perpanjangan sampai 2064 itu. Kenapa perpanjangan itu pas pelaksanaan pemilu? Berarti kan ini tanda-tanda kita. Artinya, jadi peristiwa-peristiwa ini bisa aja gitu. Kalau saya lihat ini. Kedua, kita juga jangan terlalu kena jebakan-jebakan. Makanya hati-hati juga. Ini penguasa nggak main-main ini. Ya. Ada jebakan Batman di sini kan, supaya orang mau bicara, membuat tuduhan-tuduhan, bisa jadi gitu loh, ya kan? Sementara PPATK tidak mengeluarkan bukti yang konkret, ya, tidak ada bukti konkret. Saya mau melihat PPATK belum mengeluarkan bukti konkret masalah ini. Kalau PPATK belum bukti konkret, oke. Sebatas informasi begitu. Kalau sekedar berita-berita, ya. Sujuk, selamat datang Pak Sujuk. Jadi artinya kita perlu hati-hati, ya. Ya, saya juga sebagai tim hukum dari Amin juga sangat hati-hati, maka jangan mau terbawa arus dalam permainan politik ini. Itu yang ya Pak ya. Artinya masalah penegakan hukum itu kalau bisa berjalan, semua lembaga kepolisian, kejaksaan itu independen. Kalau saya usulan saya antara kepolisian dan kejaksaan harus dibayudikatif. Tidak di bawah eksekutif. Kalau masih di bawah eksekutif, ya, penyidik kepolisian dan kejaksaan ini masih bisa dicawi-cawi sama seorang penguasa, sama seorang presiden. Itu jawaban saya. Nah, masalah Bang itu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sendiri sudah menerima surat informasi adanya temuan transaksi janggal dari PPATK itu pada Selasa 12 Desember 2023. Jumlah transaksi gelap tersebut dinyatakan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Dalam keterangannya, PPATK menjelaskan bahwa transaksi keuangan yang mereka analisis tersebut berpotensi digunakan untuk penggalangan suara.
Kita dorong saja, dan polisi dan aparat penegak hukum tahu sih siapa pemain-pemain koridor itu. Dan pada waktu itu pernah rame diributkan di Komisi 7, ada Dewi Koridor kan seperti itu, yang main di Batubara. Ada orang juga main di Nikal, ada orang main di tempat-tempat yang lain, masalah-masalah minerba. Saya kira kita dukung, ya kan. Tapi betul-betul penegakan hukumnya, betul-betul yang betul tegas. Jangan usut ke orang lain, tidak diusut ke diri kita. Itu jangan. Artinya ini nggak main-main. Kalau penegakan hukum tidak jalan, artinya gerakan masyarakat yang harus. Gerakan moral masyarakat yang harus bermain. Dan ini sudah terbukti, people power itu sudah terbukti, ya. Banyak di mana-mana, Marcos jatuh dengan people power. Ya. Termasuk Pak Harto, people power. Penegakan hukum ini nggak main-main. Harus ada gerakan radikal. Pasal orang transaksi, saya maaf aja berita-berita zaman Pak Harto nggak ada tuh korupsi sampai triliun-triliunan. 10 yang banyak orang ditangkap langsung. Ini sekarang transaksi korupsi luar biasa, triliunan semua. Bahkan ribuan triliun. Bukan ini lagi. Kalau dulu zaman Pak Harto, aduh cek banget. Duit semua lembaga-lembaga warga, taspen banget dirampok, asuransi dirampok, asuransi TNI, ya. Asuransi ASAP aja dirampok. Ini negeri ini gila ini memang. Dibobolkan semua. Dan orang-orang yang dikriminalkan hanya orang pinggiran-pinggiran semua. Tapi otak perampoknya nggak pernah ditangkap. Kalau saya usulkan, harus ada perubahan. Undang-Undang Dasar 45 harus diamandemen kembali. Kalau sepanjang tidak diamandemen, masih seperti ini saja, itu ya penegakan hukum tidak akan jalan. Penegakan hukum tidak jalan. Makanya saya, kalau saya nih jadi anggota dewan ini nanti kepilih, saya bilang nanti. Amin. 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 Saya akan minta amandemen. Kepolisian dan kejaksaan di bawah yudikatif. Nggak boleh angin hitam. Saya akan amandemenkan. Saya usulkan kepada para anggota dewan sidang istimewa MPR, sidang MPR itu nanti untuk mengamandemen Dasar 45, ya, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kejaksaan tidak di bawah presiden, langsung di bawah yudikatif. Jadi sekelompok dengan penegakan hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu usulan saya. Padahal pasal 325 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa sumber dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dari pasangan calon yang bersangkutan, dari partai politik dan atau dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, serta dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Adapun dana kampanye 3 pasang capres-cawapres yang terdata adalah Amin senilai 1 miliar rupiah, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah 31 miliar 438 juta 800 ribu, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 23 miliar 375 juta 999 rupiah. Sedangkan jika aliran dana ilegal tersebut terbukti, maka paslon penerima aliran dana tersebut telah melanggar hukum berdasarkan pasal 339 Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu dari 5 sumber. Kelima sumber itu yakni dari pihak asing, dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari aliran dana yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, juga yang bersumber dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau dari pemerintah desa atau badan usaha desa. KPU sendiri telah membuat peraturan nomor 18 tahun 2023 tentang peraturan KPU terkait dana kampanye pemilu.
KPU menetapkan jumlah penyumbang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 dan pasal 8 yang masing-masing mengatur para donatur. Para donatur ini terdiri dari perorangan, korporasi, kelompok, dan lembaga non-pemerintah termasuk APBN. Juga pasal 8 yang menyebutkan sumbangan perorangan adalah 2,5 miliar rupiah dan korporasi 25 miliar rupiah. Hanya saja, soal informasi dana ilegal itu menurut Herman Kadir bersifat tes balon atau proof balon. Artinya, untuk menguji reaksi masyarakat terhadap informasi yang miring untuk memetakan siapa lawan dan siapa kawan. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.